Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jemaah Masjid Az-Zaman dan pemirsa Khair TV dimanapun berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Insyaallah di malam ini kita akan mencoba memperbaiki cara bermuamalah kita, cara hidup kita, karena faedah pada kajian ini diambil dari buku ke-9 saya, judulnya Ketika Semua Orang Menjauh. Jadi saya rasa buku ini bukan hanya untuk orang-orang sepuh. Ini berlaku juga kita yang masih muda, yang masih remaja hingga dewasa. Coba saya mau tanya, masalah apa yang sering kita alami baik dengan keluarga, baik dengan teman yang sudah ngaji atau teman yang belum ngaji, termasuk dengan istri atau dengan suami. Kira-kira masalah apa yang mungkin selama ini menjadi unek-unek atau yang sering dialami? Di meja sudah banyak amplop ya. Jadi nanti baik itu yang bisa menjawab atau mungkin yang bisa mendapat faedah dari buku atau dari kajian ini, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang misalnya, insyaallah selain yang memperhatikan mendapatkan ilmu, insyaallah mendapatkan sedikit dari manfaat bekal untuk menuntut ilmu, sebagaimana syarat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara syarat untuk seorang bisa menuntut ilmu adanya dirham, ada bekal. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh kasus masalah yang sering dialami dengan orang lain atau dengan keluarga? Ini nanti menyangkut tema. Tema kita kan ketika tidak ada orang yang peduli. Ya. Apa masalah ini? Mungkin kalau saya baru sebutkan tema masih ngambang. Tapi nanti kalau saya sudah masuk ke beberapa poin yang saya ulik dari tema yang dari buku ini, insya Allah akan paham. Contoh ya, kasih contoh. Pernah nggak sih kita nolong orang, lalu di saat kita sudah menolong si fulan, ketika kita dalam kondisi susah, lalu kita minta tolong pada si fulan tidak bisa membantu. Lalu muncul apa? Kecewa. Nah, kasus seperti itu. Anda yang memberikan contoh atau mungkin pengalaman hidupnya? Atau mungkin di sini nggak pernah ngalamin masalah hidup? Hidupnya ngurus semua. Kayaknya kalau emang seperti itu, saya perlu belajar bagaimana resep hidup tanpa masalah. Ada yang mau ngasih contoh? Atau kita sering ngasih hadiah ke mertua, tapi ketika kita nggak punya duit, mau pinjam ke mertua nggak mau minjemin. Sakit hati. Kalau tidak ada, saya lanjut. Baik, di antara rasa takut yang disampaikan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, adalah rasa takut yang membuat seseorang lebih khawatir dengan perasaan manusia daripada perasaan Allah Azza wa Jalla. Kasusnya yang kita sering hadapi
ketika kita ada tamu, kemudian bertepatan adzan. Contoh misalkan sholat yang mepet adalah maghrib. Karena nggak enak tamu itu baru datang, akhirnya kita ladeni dia. Dia tidak sholat pada waktu tersebut. Alasannya apa? Karena nggak enak, karena pekewu, karena takut dia tersinggung. Jauh-jauh datang ke rumah kita, malah ditinggal. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Ada rasa takut yang nggak boleh kita miliki. Di antaranya kita lebih cenderung menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaan Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita sering merasa nggak enak kepada tetangga yang mengundang kita ke acaranya. Biasanya kalau di kampung, entah di sini ya, kalau di kampung itu di Majalengka, beberapa tokoh masyarakat tuh sering datang ke rumah, mengundang acara-acara ritual keagamaan ataupun kegiatan masyarakat. Sebagian masyarakat pasti yang diundang akan mengalami perasaan yang sama. Dan biasanya kita itu gak cermat. Diundang datang aja. Dalilnya apa? Yang diundang wajib datang. Yang mengundang sunnah. Akhirnya datang. Dan biasanya masalah-masalah yang terjadi di kita yang baru hijrah atau yang sudah lama hijrah, diundang acara ritual keagamaan yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Lalu alasannya apa? Saya menjaga perasaan yang mengundang. Ya penting kan saya cuma duduk doang. Saya hanya tambah-tambah nggak enak. Dan jelas hal seperti ini tidak boleh. Beda cerita kalau nggak enaknya terhadap hal yang sifatnya mubah. Kegiatan sosial kemanusiaan. Kegiatan masyarakat seperti kemarin misalkan momen Agustusan. Ini meskipun ada sedikit ulama yang tegas dengan masalah ini, tasyadid ya, tetap nggak boleh. Tapi ketika hal yang dikaitkan dengan masyarakat itu tidak menyelisih syariat diantaranya, perlombaan itu tidak memperlihatkan atau mengadakan hal-hal yang bermasalah, maka tidak masalah. Nah, umumnya kita yang saklek, nggak mau, ini takutnya ada apa-apa, akhirnya nggak datang. Ada yang dia bermudah-mudahan, ya sudahlah saya datang saja. Pas ke sana kejebak. Di sana diajar sebagai panitia, lalu harus menyelenggarakan lomba-lomba yang sudah dibuat oleh tokoh-tokoh. Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali iya. Perasaan ini yang tidak boleh kita miliki. Tadi ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait dengan masalah ini. Ada hadis. Subhanallah. Pembahasan ini kita hanya fokus pada hadis ini sebetulnya. Kemudian seseorang yang dia menjaga perasaan manusia, merasa tidak enak, tapi dia tidak menjaga perasaan Allah Azza wa Jalla. Artinya, yang dia cari asalkan manusia senang, asalkan manusia ridho. Meskipun pada saat itu Allah Azza wa Jalla murka. Saya pernah mendapatkan pengalaman pahit hidup seorang muslim yang pernah curhat kepada saya. Ustaz, alangkah meruginya saya ketika saya baru tahu musik itu haram. Saya rela-rela Ustaz, isi kuota hanya untuk memutar YouTube, mendengar musik. Tapi subhanallah, ketika kuota saya habis, saya waktu habis untuk nonton begituan, kemudian saya nggak punya uang untuk belanja karena saya nggak bekerja, karena waktunya habis untuk hal seperti itu. Saya berpikir, kok mereka-mereka yang saya tonton nggak ada memberikan apapun pada saya. Kadang kita itu kalau sudah dalam keadaan kritis baru sadar. Seseorang yang kita perjuangkan
Justru tidak akan pernah menolong kita ketika susah. Sedangkan Allah yang membuat kita ini selalu selamat, kita selalu sehat, kita pedulikan. Kita tidak pedulikan, kita hiraukan. Ketika kita sudah berada di titik terendah, Allah pun yang menolong kita. Coba sekarang, kasusnya terbalik. Ketika kita punya teman, atau mungkin punya saudara, kita punya istri, kita punya suami. Ketika kita bangkrut, ketika kita tertipu dalam suatu bisnis, lalu kita mungkin kecelakaan, orang ini selalu bantu kita, selalu ada untuk kita, dipanggil on time. Tapi ketika kita senang, kita sudah berubah keadaannya lebih baik, kita nggak peduli dengan orang tersebut, apa perasaan orang ini? Kecewa. Kalau nggak ada hukum negara kita, entah sudah dipenggal, entah sudah ditempeleng. Saya ingat dulu, zaman 2009 ketika di Ma'had. Di Ma'had Salafiyah itu kan, kalau ada orang tua yang datang bawa makanan, ini milik bersama. Satu ketika saya pernah waktu itu ngalamin, orang tua datang bawa makanan, kita bareng-bareng sekamar itu. Bahkan kamar tetangga itu supaya ikut main gitu kan. Saya sudah mempersilahkan untuk makan bersama. Suatu ketika ternyata ada di antara mereka yang tahu di lemari saya ada makanan. Sampai ada yang bilang gini, wah, punya makanan disembunyikan. Padahal ketika orang tua saya datang, dia ikut makan. Dia menuduh saya tidak berbagi. Akhirnya apa? Lemari saya dibubrak-bubrak, di goncang, sampai dicongkel kayak ini aja, praktik maling gitu, congkel. Ada 4 bungkus biskuit, baiknya mereka cuma disini sama 1 untuk saya. 3 tidak ambil orang mereka. Ketika saya tanya, siapa yang ngambil? Diam. Lalu ada yang memberikan satu kabar, pengurus sebulan yang ngambil. Kok bisa? Ketika saya tabayun, kamu pelit. Ingat gak kata ketika kalian ada yang datang, kamu ikut makan kan? Kenapa ketika orang tuamu datang bawa makanan kamu gak kasih ke mereka? Ada merasa kekecewaan di situ. Allah yang selalu menolong kita ketika kita susah, tapi Allah juga yang sering kita lupakan ketika kita senang. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, padahal seseorang yang biasa seperti itu, dia tahu itu salah. Dia punya rasa takut semacam itu, dia sadar itu salah. Dan ternyata subhanallah, kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang punya rasa takut seperti itu akan bisa mengurangi kadar tauhidnya kepada Allah. Nanti akan ada ujung pembahasan ini adalah berharap kepada manusia itu sebab rusaknya kehidupan kita. Di samping itu, seseorang yang punya rasa takut salah seperti ini, dia pun menyadari bahwa di antara efek sampingnya adalah dia akan mendapatkan dampak buruknya suatu saat nanti. Karena dia lupa Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Kalau kita, kasusnya kita, lebih merasa segan dan takut kepada manusia, kita berusaha menjaga perasaan manusia agar mereka tetap suka kepada kita, agar mereka tetap senang kepada kita, suatu saat dia akan menemukan Allah akan membalikan hati mereka, orang-orang ini yang kita selalu buat baik, menjadi berbalik benci kepada kita. Makanya pesan Nabi SAW, cintailah seseorang sewajarnya, karena dia akan menjadi orang yang kau paling benci. Sebagaimana bencilah seseorang sewajarnya, karena suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kau cintai. Seperti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar di masa Nabi SAW, Umar sebelum mendapatkan hidayah, perasaan ke Nabi apa? Benci, gedek. Saking gedeknya apa?
pengen menggal. Bukan benar lagi pengen menggal. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla balikan hati Umar menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, mudah tidak? Mudah. Hati-hati, kalau kita sering mendahulukan perasaan manusia, kita selalu berusaha menjaga perasaan manusia agar kita ini selalu disukai. Orang itu selalu ridho kepada kita. Apa perbedaan ikhlas dan ridho? Ini sayang-sayang amplopnya nganggur. Ya meskipun amplopnya gak sejumlah UMR Cirebon sih, gak apa-apa. Yang penting cukup buat bensin. Apa perbedaan ikhlas dan ridho? Bapak ibu-ibu, ngaji bertahun-tahun, ridho. Coba ulang lagi Bu, biar didengar oleh masyarakat atau jamaah. Kurang tepat. Kalau jawabannya tepat, saya kasih 2. Ada yang mau ngacung? Nanti di akhir saya tanya soalnya. Is'al qabla tus'al. Bertanyalah sebelum ditanya. Catat ya. Ikhlas itu ketika memberi. Ridho itu ketika menerima. Baru tahu? Alhamdulillah. Pulang bawa oleh-oleh ya. Baik. Jadi seseorang yang berusaha menjaga perasaan manusia itu agar selalu ridho dengan sikap-sikap kita. Selalu suka sama kita. Suatu saat Allah Azza wa Jalla akan sadarkan kita dengan salah satu sebabnya adalah Allah jadikan orang tersebut menjadi orang yang paling benci kepada kita atau orang yang paling kita benci. 2 nih kemungkinannya. Kita yang akan benci ke dia atau dia yang akan benci ke kita. Itu terjadi. Hadis yang kita akan bahas yang dibawa oleh Syekh Shalih Fauzan adalah Nabi SAW pernah bersabda diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, man iltamasa ridallahi, barang siapa yang mencari ridha Allah, bisakhatin nasi radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu manusia itu tidak suka kepadanya, wa arda anhu nas, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia pun ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridhon nasi, barang siapa yang mencari ridho manusia, bisakhatillahi, sedangkan Allah pada situ tidak suka, Allah murka, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihin nas, dan Allah pun akan membuat manusia itu murka kepadanya. Saya ulangi. Barang siapa yang mencari ridha Allah di saat manusia nggak suka kepada dia. Maksudnya apa? Ketika seseorang berusaha tetap fokus mencari ridha Allah, dia mengerjakan yang Allah sukai, meskipun konsekuensinya dia nggak disukai oleh manusia, maka Allah akan meridhoinya. Itu bonus pertama. Bonus keduanya adalah Allah pun akan membuat manusia ini ridho kepadanya. Tapi kalau keadaannya terbalik, kondisi yang kedua adalah para siapa yang dia mencari ridha manusia dan dia membuat Allah murka. Dia tahu itu tuh salah, tapi karena untuk menjaga perasaan manusia agar tetap ridho kepada kita, agar tetap suka kepada kita, meskipun konsekuensinya Allah tidak suka, maka bonus yang akan Allah berikan adalah pertama, Allah akan murka kepadanya.
Lalu yang kedua, Allah pun akan mengajak atau membuat manusia juga murka kepadanya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nomor hadis 276. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang maksud dari hadis tersebut. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan cukupkan dia dari beban manusia. yakni Allah akan menjadikan dia sebagai golongan Allah. Dan Allah tidak mungkin menyengsarakan siapapun yang bersandar kepadanya. Kemudian, dan yang dimaksud dengan golongan Allah atau Hizbullah, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Kalau kita mendengar suatu istilah Hizbullah atau golongan Allah, itu adalah indikasi seseorang itu menjadi orang yang bahagia. Sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran disebut apa? Keluarganya Allah. Kemudian, sedangkan maksud dari Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia, yakni maksudnya adalah Allah akan menjadikan manusia menguasainya, menyetirnya, hingga menyakiti dan berbuat zalim kepadanya. Kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 7 halaman 82. Ini pelajaran penting bagi kita yang mau benar hidupnya. Jadi nggak ada lagi tuh mau minjemin uang, takut nanti suatu saat kalau saya butuh susah laginya. Kalau saya mau nolong dia, nanti dia bakal nolong saya lagi nggak ya? Kalau saya mau menggugurkan utang si fulan, dia bakal ingat kan jasa saya. Nah, kalau kita sudah paham di sini, nggak ada lagi namanya pertimbangan seperti itu. Sekarang itu amal soleh itu mulai dirancukan. Jadi bukan hanya istilah-istilah keliru yang dihilangkan seperti dulu, PSK dengan dia apa? Kupu-kupu malam. Kemudian ganti lagi jadi wanita malam. Kemudian istilah orang gila di apa? ODGJ. Kemudian ada beberapa istilah yang saya pernah tahu, cuma saya lupa. Bukan hanya itu yang diubah. Sekarang pun dirancukan amal soleh itu. Kita tahu di antara keutamaan memberikan tempo kepada orang yang berutang apa? Mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Sekarang dirancukan. Banyak tuh kalau bapak-bapak atau ibu-ibu aktif di media sosial, banyak poster-poster yang berseliweran. Hal menyakitkan adalah bukan ketika kita dicurangi oleh manusia, tapi ketika kita menagih utang. Jadi seolah-olah tidak sebanding antara pahala dengan risiko. Padahal semua syariat yang Allah perintahkan atau yang Rasulullah contohkan pasti akan bermaslahat besar untuk si pelakunya dan akan meminimkan madarat atau mafsadat bagi si pelakunya. Begitupun sebaliknya ketika berbicara maksiat atau hal-hal makruh. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan beberapa faedah yang ada di dalam hadis tersebut yang tadi sudah kita bacakan dari riwayat Ibnu Hibban. Di antara maksud atau kandungan hadis, faedah hadis dari tentang mencari ridha Allah lebih didahulukan pada mencari ridha manusia. Pertama, faedahnya adalah wajib takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Saya ulangi, di antara faedah hadis yang tadi sudah saya bacakan, pertama, wajib takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Kemudian yang kedua, hadis tersebut, kata Syekh Fauzan, menjelaskan akibat untuk seseorang yang mendahulukan mencari ridha Allah. Hadis tersebut menjelaskan akibat untuk orang yang mencari ridha manusia daripada mencari ridha Allah. Ada akibat yang Allah jelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang risiko bagi orang yang dia fokus pada mencari ridha manusia
dan dia tidak fokus pada mencari ridha Allah. Lalu yang ketiga, wajib bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Dan yang keempat, akibat yang baik bagi orang yang mendahulukan ridha Allah meskipun membuat manusia tidak suka. Dan sebaliknya, dijelaskan tentang akibat seseorang, tentang akibat buruk bagi orang yang mendahulukan ridha dan mendahulukan ridha manusia dan membuat Allah murka. Yang kelima, tentang hati manusia itu dalam genggaman Allah, dan hanya Allah yang dapat membolak-balikan sesuai hendaknya. Kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid halaman 247. Saya ulang, 5 faedah ini penting agar dari hadis itu kita tahu, kita bisa bawa oleh-oleh ke rumah, hadis ini kita bisa amalkan. Tentang wajib takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Lalu yang kedua, hadis tersebut menjelaskan tentang akibat untuk seseorang yang mendahulukan mencari ridha manusia daripada mencari ridha Allah. Lalu yang ketiga, wajib bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Lalu yang keempat, akibat yang baik bagi orang yang mendahulukan ridha Allah meskipun membuat manusia tidak suka. Dan akibat buruk bagi orang yang mendahulukan ridha manusia dan membuat Allah murka. Yang kelima, hati manusia itu dalam genggaman Allah. Allah yang mampu membolak-balikan hati-hati manusia sesuai kehendaknya. Isya ya Pak? Sudah Isya? Belum? Ada pelajaran yang mungkin di antara pelajaran yang saya pernah alami baru-baru ini. Tepatnya mungkin 10 hari yang lalu. Pada saat itu ada kabar yang saya dapatkan dari seorang kawan di Cirebon. Karena saya tinggal di Majalengka. Ada seorang ikhwah yang dia membutuhkan bantuan darah. Please. Dan kemudian saya mencoba menghubungi beberapa teman afiliasi donatur-donatur yang mungkin bisa membantu ikhwah tersebut. Singkat cerita, tidak butuh waktu 5 menit. Hanya 4 menit. Saya kirim pesan, uang langsung masuk. Maksudnya ke uang yayasan, ke rekening yayasan. Ini pelajaran juga bagi teman-teman yang ada di yayasan. Penting mengamalkan hadis ini. Akhirnya saya bilang ke bendahara, ada uang masuk sekian rupiah, tolong kirimkan. Kan peraturan kita ini bagi yayasan-yayasan yang ingin bersih, transparansi dalam pendataan keuangan, baik uang debit ataupun kredit, maka jangan ada uang masuk ke rekening pengurus. Nanti ini kalau di audit ya, dia akan masuk kepada pencucian nantinya. Kalau kirim ke saya kan otomatis nanti termasuk pencucian, karena saya sebagai pembina. Akhirnya kirim ke salah satu, ada kita namanya bagian sosial. Jadi bagian sosial ini sementara kita nggak masukin ke struktural, karena nanti uang itu akan masuk ke dia. Pernah dengar SIP nggak? Solidaritas Islam Peduli. Binaan Sahabatul Salam. Jadi ada namanya verifikator. Si fulan butuhkan biaya berapa? Nanti disurvei sakitnya apa, biayanya apa saja, berapa rupiah. Nah, nanti uang kirim ke situ. Tapi dia tidak masuk struktural. Kenapa? Uangnya tidak dikatakan pencucian. Nah, singkat cerita, saya bilang segera transferkan uang ini ke si fulan. Karena dia butuh. Baik Ustaz. Singkat cerita, subhanallah. Itu lama banget. Saya telepon, dia bilang, Ustaz, kayaknya gak bisa Ustaz. Harusnya langsung ke penerima. Ini aturan apa? Bangir bagian, biar kita aman. Itu kan si fulan enggak masuk ke pengurus. Iya Ustaz, kita aturan seperti ini. Saya bilang, penting mana? Aturan seperti itu
dengan jiwa manusia. Sampai kata para ulama, jiwa manusia itu sebab pada uzur syar'i. Bapak Ibu mau sholat, bawa barang-barang, entah itu tas atau apa. Boleh nggak tiba di luar? Nggak boleh. Karena harta pun bagian dari bab uzur. Harus dijaga. Itu sesuatu yang darurat dan harus diselamatkan. Itu harta. Apalagi ini jiwa. Dia tetap mempertahankan. Karena emang kita gajah dengan SP. Tapi bendahara ini orang yang baru. Sedangkan saya sudah 2017. Jadi bukan kita bergamang-gamangan. Bukan, kita sudah tercelah. Oke, kan ini kan tetap secara prosedur. Tidak masuk ke rekening pengurus. Dan sesuai kebutuhan. Saya sebagai pembina. Ditolak. Ucapan saya ditolak. Dia lebih mementingkan peraturan manusia daripada syariat Allah. Dan kalau dan mensyabal yang bersangkutan keburu mati istrinya. Setelah itu saya kuatkan benar itu. Prinsip saya, siapapun orang yang menghalangi amal salih, meremehkan masalah umat, jadi pakai. Terkadang memang boleh kita ikut aturan negara, boleh. Asalkan apa? Tidak menyelisihi aturan Islam. Makanya ada istilah usul fikih yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita punya dua pilihan, bingung. Dilema nih, bimbang. Mau pilih yang mana? Maka akhafud dararain. Pilih madarat di antara keduanya yang paling ringan. Kalau kita langsung kirim transfer pada saat itu, emang bermasalah, tapi bisa dicari solusinya dengan apa? Dituliskan keterangan dalam pendataan. Kebutuhan untuk pengobatan si fulan. Selesai. Jadi ketika diaudit, aman. Tidak ada pencucian uang. Tapi itulah. Ini pelajaran penting. Terkadang kita belum bisa membedakan masalah internal di yayasan. Mana yang harus kita sikapi tegas. Mana yang kita masih berikan kebijakan. Tadi membuat saya akhirnya, karena memang pada saat ini kan buku baru rilis. Dan saya berpikir, Masya Allah, inilah sayangnya Allah. Pada saat kita sedang belajar, kita langsung diberikan praktik. Bahkan suatu ketika ada salah pengurus bilang gitu, Ustaz, kita lagi bangun pembebasan gedung ya untuk Islamic Center di Majalengka. Ini di dalamnya ada pesantren masyarakat. Kita denden pembebasan itu tanggal 15 September. Tapi manusia atau kaum muslimin kayaknya gak antusias Ustaz untuk nolong kita. Terbukti dana masuk masih sedikit. Nah, masuk juga dalam pembahasan ini. Nanti kan ada berkaitan dengan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ini gak boleh. Ini karena banyak, maaf ya, para asatidzah, aktivis dakwah, ketika dia mau buat program, yang didahulukan bukan meminta kepada Allah. Tapi lihat dulu, berapa afiliasi yang kita punya. Memikirkan kemana saja kita harus sebarkan broadcast ini. Ini satu hal yang, kenapa saya mau membahas tema ini. Karena ini penting, kita suka merasa kecewa dengan ada orang sekitar kita, baik itu berkaitan dengan muamalah jasa ataupun harta. Kemudian kita lanjut ke aneh, bisa kan? Sudah bisa sih? Belum. Baik. Saya bawakan satu kalimat kata-kata bijak. Tidak semua kebaikan kita akan dibalas dan diapresiasi oleh manusia. Karena manusia itu cepat lupa dan cepat melupakan. Kalau cepat lupa, masih ada udzur. Karena itu di antara tabiat. Tapi kalau cepat melupakan, sengaja atau tidak? Sengaja. Kemudian tetapi berharaplah hanya kepada Allah.
Karena Allah pasti akan membalasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang mukmin. Jadi kalau nanti kita sudah nolong orang, baik itu secara waktu, tenaga, ataupun harta, yang kita pikirin bukan kapan dia bisa balas itu, jangan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Quran Surah Hud ayat 115. Gak ada lagi alasan untuk kita memperhitungkan amal saleh. Makanya kata para ulama salaf, ini perkataan yang cukup dikenal, cukup sering disebut-sebut oleh para da'i, bahwa di antara hal yang memang harus kita lupakan adalah di antaranya kebaikan-kebaikan kita. Dan hal yang harus kita selalu ingat adalah kesalahan-kesalahan kita. Dan hal yang harus kita lupakan adalah kesalahan-kesalahan orang lain. Dan hal yang selalu harus kita ingat adalah kebaikan-kebaikan orang lain. Itu 2 poin tentang yang harus kita ingat, 2 poin yang harus kita lupakan, yang harus dipegang agar nggak dibalik. Betapa indahnya harapan hanya kepada Allah. Segeralah beramal baik, beramal salih, dan menyebarkan manfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Maka sangat ingin kita merasakan apa yang dikatakan oleh para nabi. Di sini Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang perkataan nabi dan orang-orang yang ikhlas. Agar kita ketika beribadah, ketika beramal salih, sudah nggak ada buntutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma aslukum 'alaihi min ajri, in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Dan aku sekali-kali tidak meminta upah atau balasan kepadamu atas ajakan tersebut. Upahku, balasan untukku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 94. Ini motivasi untuk para aktivis dakwah, para pengurus-pengurus yayasan di bidang keagamaan atau kemanusiaan. Sampai kapanpun yayasan tidak akan pernah mampu menggaji kita. Apa alasannya? Karena kalau di instansi kita kerja di pabrik atau di kantor, jelas nggak jam kerjanya? Jelas. Berangkat pukul 7, pulang pukul 4. Kalau shiftnya 2, berangkat siang, pulang malam. Kalau shift 3, berangkat sore, pulang malam. Dini hari. Kalau di yayasan tuh enggak. Kita pagi mikirin yayasan, siang mikirin yayasan, sore mikirin yayasan, malam tuh mikirin yayasan. Karena apa? Karena upahnya, buruh capeknya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan nggak akan bisa menggaji kita. Ini faedah yang saya dapatkan dari Ketua SIP ya, Insya Allah. Beliau ini mendirikan SIP ini 2014, 2017 sampai sekarang. Dan semua pengurusnya nggak ada digaji. Meskipun secara akta notaris kan boleh, kecuali pembina. Tapi mereka ingin membuktikan bahwa bayaran Allah lebih mahal daripada bayaran manusia. Di antara bukti kita mau tahu effort, upaya kita untuk suatu amal yang salih besar atau tidak,
kita lihat. Kalau kita ngajar, lalu hujan, dengan mudahnya kita bilang hujan sudah. Tapi ketika kita bekerja di satu instansi, atau karena adanya upah, contoh, kita sebagai jasa terapi, ada panggilan, Pak, saya mau pijit nih tradisional. Saya nggak bahas bekam ya. Saya mau pijit tradisional nih. Jam berapa? Jam 4. Asar pada asar. Kalau terlalu pada asar hujan, berangkat enggak? Berangkat. Enggak ya, Masya Allah. Di sini contoh saja contoh. Ketika ada undangan kajian, gerimis, berangkat enggak? Timbangan. Tapi ketika ada undangan akikah, undangan makan-makan, atau mungkin ada undangan yang sifatnya menguntungkan, ada besak dan misalnya, berangkat enggak? Berangkat. Ketika hujan bilang ada payung, ada jas hujan, selesai. Kalau kita masih seperti itu, tandanya kita masih menilai balasan Allah lebih rendah daripada bayaran manusia. Makanya orang-orang yang pernah saya temui di yayasan, termasuk di yayasan saya pribadi, itu biasanya kalau udah berbicara urusan dakwah sosial, kelemar-kelemar atau pulang aja. Makanya syarat menjadi verifikator kegiatan sosial kami, kayak sebagaimana SIP juga lakukan, boleh sosial. Kalau nyarinya cuan, nyarinya uang, jangan pergi. Lalu bagaimana kalau saya fokusnya ikhlas karena Allah, lalu dari mana saya makan? Itu yang jadi kita PR. Bapak punya anak kan? Punya anak tidak? Punya. Ada yang nggak punya anak di sini? Punya anak semua kan? Oke. Anak kita berbakti pada kita, ngerjain yang kita perintahin. Nah tolong, itu latih kotor, bersihkan anak. Nah tolong, ayah mau minum, tolong ambilkan minum. Kira-kira anak kita ketika patuh kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita bayar? Supaya kita gaji? Kan enggak. Patuh aja, patuh nurut. Meskipun enggak menghasilkan uang. Tapi ingat, efek dari kepatuhan itu apa? Kita senang kan? Akhirnya apa? Jangankan dia minta, kita tawarin. Tidak tahu mau jajan apa. Kamu butuh apa nak? Itu diantara contoh perumpamaan perlakuan Allah kepada hamba-Nya. Loh, tadi sama Allah udah. Terkadang orang berpikir, kok doa saya nggak dikabul-kabulkan ya Allah? Apa dosa saya sehingga Allah nggak pernah ngabulin doa saya? Terlalu puitis perkataannya. Bisa jadi memang dosa-dosa kita yang kita belum minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga teori ketika kita berbicara ikhlas, karena ada kaitan dengan mengharap ridha Allah, tadi ilustrasinya seperti anak yang patuh pada orang tuanya, yang tujuannya bukan cari uang, bukan cari balasan. Yang penting orang tua sayang sama saya aja, selesai udah. Itu yang saya tanam kepada anak saya juga. Ketika saya berikan sesuatu, awalnya bilangnya pengen belajar, niatnya karena Allah. Rajin apa itu? Kan sekarang lagi proses misalkan nulis belajar huruf hijaiyah. Sehingga saya suruh, kan kita ada jadwal belajar tuh. Lalu di luar jadwal itu mereka belajar. Saya suka tanya, kok temen belajar kak? Iya nggak apa-apa, saya belajar aja. Nanti dia akan bilang sendiri, ya karena Allah. Akan terlihat effortnya. Karena banyak orang yang masih buntu memahami tentang ikhlas. Ketika beramal, bahkan belum paham juga tentang ridho adalah menerima sesuatu takdir dari Allah. Mungkin bahasan ini yang saya bisa sampaikan. Jika nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, insya Allah saya akan persilakan ba'da Isya. Atau mau langsung disambung aja.
Terserah. Kalau nggak ada, langsung saja kita tutup, kita pulang. Mau tunda Isya atau lanjut sebentar? Isya dulu. Baik. Hadza sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Sambil menunggu adanya pertanyaan, saya ingin menambahkan faedah yang mungkin jamaah nanti bisa bawa pulang ke rumah. Ini adalah pedoman hidup untuk kita yang saat ini sedang dalam keadaan lapang, keadaan yang enak, keadaan yang serba ada. Namun kondisi tersebut tidak bisa membuat kita dekat pada Allah. Tidak bisa menjadikan diri kita dekat pada Allah. Atau kondisi untuk kita yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang kekurangan, kondisi yang sempit, kondisi yang serba susah, kondisi yang serba terbatas. Atau mungkin serba gak enak, tapi malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Kebangetan ya. Atau untuk kita yang saat ini sedang memiliki banyak masalah dengan manusia, yang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gak selesai. Kondisi-kondisi tadi sudah tersedia obatnya atau solusinya dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, jilid 7 halaman 9, beliau mengatakan, barang siapa yang memperbaiki batinnya, pasti Allah akan perbaiki lahirnya. Lalu yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Lalu yang ketiga, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, pasti Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan dunianya. Contoh, kita yang saat ini nggak tahu kenapa, kok tiba-tiba manusia menjauh dari kita. Karena kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh para penuntut ilmu, bukan hanya dialami oleh masyarakat. Kami yang mungkin diberikan karunia ilmu oleh Allah, bisa berdakwah dengan ilmu, mengalami hal yang sama. Kita nyampaikan yang benar. Saya hanya penyampai saja. Kalau ada yang keliru, berarti ada keliruan yang saya sampaikan. Adapun materi itu bersumber dari kalau Allah wa qala Rasul, yang disampaikan dijelaskan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh saya. Tapi tetap, entah kenapa kok orang-orang menjauh. Tapi ilmu sel ini, barang siapa yang memperbaiki batinnya, pasti Allah akan perbaiki lahirnya. Karena kita kadang suka sibuk memperbaiki diri secara lahir, tapi tidak memperbaiki secara batin. Apa yang dimaksud memperbaiki secara batin? Ada yang mau jawab? Ini amplopnya masih utuh loh jemaah. Sayang ini donatur atau ikhwah yang sudah menyumbangkan hartanya. Jadi ceritanya saya mau berangkat kajian, terus dia tahu kajian saya di Cirebon. Dan memang di antara kajian yang saya isi dimudahkan oleh Allah bisa istiqomah di sini. Kita mulai dari tahun berapa? 2018 ya Pak? Sekarang sudah 2023. Alhamdulillah.
Nah, akhirnya dia bilang, Ustaz, biasanya ada apa? Biasanya sih buku. Ya sudah Ustaz, ada dana. Ini kita bagi-bagi. Untuk yang lain termasuk untuk ini. Sayang ini, amplopnya masih penuh. Masih ada lah. Coba jelaskan contoh yang mungkin antum pahami tentang memperbaiki batin agar Allah perbaiki lahir kita. Baik, sallallahu alaihi. Silakan. Iya, Allah ibarik. Maksud dari perkataan Ibnu Taimiyah, meskipun sebetulnya perkataan ini dikaitkan juga sebagai perkataannya Ibnu Qayyim. Tapi yang saya tahu dari kitab Majmu' Fatawa, perkataan Ibnu Taimiyah. Pada siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Di antaranya adalah memperbaiki sholat. Memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Apa yang Allah perintahkan ketika kita dapatkan musibah? Sholat dan sabar. Bukan untuk mikirin. Kita tuh suka terlalu aktif. Terlalu hidang. Terlalu inisiatif. Tahu hidang ya? Hidang tahu ya? Kita tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk larut memikirkan permasalahan hidup. Dan kita terkadang belum dewasa. Buktinya adalah ketika kita punya masalah, yang dipikirin apa? Masalahnya, bukan solusinya. Kalau kita lapar, lalu mikirin kita mau makan apa ya? Di mana ya? Laparnya hilang nggak Pak? Enggak. Solusinya apa? Incah, berdiri, ambil piring, sendok, ambil nasi, lauk, makan, selesai. Yang kita larut tuh pikir masalah, Mas. Ada masalah sama istri, ada masalah sama suami. Kurang ajar. Berani cerita-cerita masalah dapur di hadapan orang lain, di depan tetangga. Ini dipikir itu terus. Yang ada apa? Gedek. Semakin sebel. Solusinya apa? Nasihati. Ini baik-baik. Yes. Well, ada ikhwah ngomentarin penampilan anak kita, istri kita. Yang kita pikirin, kenapa sih dia ngomong itu terus? Gak kasih selesai. Apa solusinya? Modalin istri kita, anak kita untuk berpenampilan yang baik. Selesai. Allah ibarik. Kita fokuskan mikirin solusi, bukan masalah. Termasuk ketika kita punya masalah yang kita perbaiki batinnya. Adapun yang akan memperbaiki lahirnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Udah biarkan itu. Itu job. Allah ibarik. Itu jobdesknya Allah. Itu haknya Allah, wewenang Allah. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia suatu tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Yang sebelah ini senang, yang kiri benci. Begitu mau sebalikin. Baik, jadi ketika kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kerjakan yang disukai, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, begitu pun dengan meninggalkan yang tidak disukai, yang tidak diperintahkan oleh Allah, konsekuensinya Allah akan perbaiki lahirnya. Kemudian kalau kita sedang punya masalah dengan teman, dengan saudara, dengan teman-teman pengajian, entah karena masalah apa tiba-tiba nggak pernah kelihatan lagi di kajian, ya, egonya sangat tinggi, kita bujuk gak mau, biarkan. Fokus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, biar Allah yang memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Dakwah ini akan tetap jalan. Bukan hanya karena kita. Dakwah ini atau amal soleh itu kayak gerbong Pak. Kayak wagon. Suatu kereta. Dia berhenti. Pilihannya dua. Kita mau naik atau tidak.
Kalau kita nggak mau naik, kereta itu tetap jalan tidak? Tetap jalan. Dan kursi yang seharusnya kita duduki, yang memang sudah disediakan untuk kita, kalau kita nggak mau masuk, kita nggak mau duduk, diduduki siapa? Orang lain. Masjid ini kehilangan jamaah nggak masalah. Nanti akan Allah gantikan. Sebagaimana kenapa Allah biarkan kita berbuat dosa? Agar kita bertaubat pada Allah. Kalau kita nggak ada yang berbuat salah, kita nggak ada yang berbuat maksiat, Allah akan gantikan kita dengan umat yang baru. Jangan jual mahal. Ini masjid kalau nggak ada anak, paling nggak akan berkembang. Ini saya tanamkan ke teman-teman dakwah, ke pengurus-pengurus yayasan. Antum ada atau tidak ada, ini akan tetap jalan. Dan itu saya sudah buktikan langsung. Tahun 2020, saya kedatangan salah satu orang ikhwah dari Majalengka, waktu saya di Cirebon. Tiba-tiba dia ngomongin saya, Ustaz dari rumah tidak? Waktu itu bertepatan dengan Idul Adha. Saya bilang, tuh ini orang ngomongin. Oh ya ada, silakan kalau mau berkunjung. Saya ada waktu jam pukul 4 sore. Dia main ke rumah. Dan orang ini memang dulunya pernah bergabung di media yang saya bina, di Share TV. Datang ke rumah, sengaja saya langsung bawa dia ke ruangan studio. Saya ingin ajak dia lihat. Dan terus, subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah, ketika dia masuk, yang dilihat apa? Ruangan. Dan spontan saya bilang, antum sih keluar. Saya ingin ajarkan. Antum ada atau tidak ada, dakwahnya tetap jalan. Begitu sebaik untuk saya. Saya ada atau tidak ada, media tetap jalan. Cuma pilihannya dua. Kita yang mau berperan atau yang kita diganti peran. Pemain bola. Ketika dia dimainkan, tandanya apa? Dia punya kemampuan. Dia dipercaya. Tapi ketika dia sudah tidak mampu, apa yang terjadi? Digantikan. Yang rugi siapa? Yang digantikan. Kenapa? Semakin sedikit jam mainnya, semakin sedikit biaya kontraknya. Kan gitu. Tapi itu hanya berlaku untuk masalah nominal. Ini saya maksud tadi di awal. Terkadang nilai ikhlas kita untuk menghargai pemberian Allah itu masih jauh. Ini biasanya teman-teman di yayasan yang sudah mengerti, yang sudah merasakan. Sama seperti halnya saya menulis. Pernah ada yang nyentuh ke saya, Ustaz, untuk apa antum menulis? Bukankah kalau nulis buku agama itu cuannya sedikit? Apakah saya juga pernah ngalamin goncangan? Pernah. Ada salah satu naskah buku saya, tahun 2019 saya mulai tulis, sampai sekarang mangkrak. Itu judulnya Adab Harian Islam. Kalau jadi insya Allah ditulis itu totalnya 5 jilid. Tapi sampai sekarang mangkrak. Kenapa? Jangan. Capek. Gak ada cuannya. Tapi lagi-lagi saya teringat dengan perkataan Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik dikecengin, diledekin sama orang-orang di sekitarnya ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta. Kalau dikatakan, wah Imam, apa yang membuatmu ingin menulis kitab Al-Muwatta ini? Bukankah sudah banyak ulama-ulama yang menulis kitab hadis? Kalau kita, iya juga ya, ngapain? Apalagi kita namanya nggak besar, jenggot kita nggak tebal, gelar kita nggak diliatin, atau nggak banyak, atau mungkin prestasi kita dari hafalan dan lain-lain nggak sebanyak asatidah atau ulama-ulama yang lain. Apain kita nulis? Tapi Imam Malik rahimahullah dengan spontan mengatakan, maka lillahi yabqa. Segala hal yang peruntukan untuk Allah akan kekal. Standarisasinya adalah tujuannya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Terakhir, kata Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan dunianya.
Ini saya tadi bilang. Bukan berarti saya juga tidak membenarkan orang yang fokus ibadah saja, lalu tidak bekerja. Itu nggak boleh. Karena perintah Allah Azza wa Jalla, ketika diperintahkan itu kita beribadah kepada Allah, fokus pada akhirat, maka kata Allah, jangan tinggalkan bagianmu di dunia. Tetap bekerja, tapi prioritasnya. Dan salah satu kesimpulan dalam pembahasan ini adalah ketika kita punya tujuan, kita punya rencana, kita punya target, baik itu ketika kita sakit, pengen cepat sembuh, ketika kita bangkrut, ingin bangkit lagi, ketika kita tidak punya uang, pengen cepat punya uang, ketika kita nggak punya pekerjaan, pengangguran, kita pengen cepat bekerja, dan ternyata niat-niat tersebut tidak terwujud, bukan berarti effort kita, upaya kita nggak maksimal. Yang kurang kenceng bukan upaya kitanya, tapi takwa kita yang kurang kencang. Apa dalilnya? Ketika Maryam dalam kondisi yang lemah, melahirkan, butuh makanan, mudah nggak Allah kasih? Mudah, tanpa harus kerja. Tapi Allah kasih setelah apa? Maryam berusaha dengan cara apa? Goyangin pohon kurma. Kata para ulama, tuh pohon kurma kalau digoyangkan oleh laki-laki kita yang masih qawi, ya kuat, enggak akan goyang, roboh pun enggak. Tapi ini orang sosok yang lebih lemah dari laki-laki, perempuan yang dikatakan setengah dari laki-laki, dari kemampuan dan hak-haknya, ditambah posisi melahirkan lagi. Tapi ketika upaya itu dilakukan sewajarnya, yang penting butuh syarat, cukup sebagai syarat saja. Maka janji Allah, setelah engkau goyangkan pohon kurma, akan aku berikan kurma-kurma yang segar. Nah, ini kita bisa terapkan dalam kita. Kalau kita udah kerja, udah dagang, udah berobat, kita sudah menempuh upaya-upaya kita. Ketika kita misalkan, ya sekarang sedang sekolah, pengen melanjut sekolah, ya sedang nganggur, pengen kerja, yang sudah sakit, pengen sembuh, kerjakan semampunya. Kalau saya presentasikan, kita punya peluang 100%. Pakai 20 atau 30% untuk keringat kita. Upaya-upaya yang kita bisa kerjakan secara tenaga. Sisanya 70-80 urusan kita dengan Allah. Ini yang dilakukan oleh Maryam. Maryam memberikan contoh tadi. Kalau kita bandingkan antara tawakal dia kepada Allah dengan kerja usaha dia, besar mana? Besar takwa dan tawakalnya. Dia belum berhak yakin sama Allah nih, berdoa. Usahanya sedikit. Berhasil enggak? Berhasil. Nah sekarang apa yang buat kita gagal? Karena kita dibalik rumusnya. 70-80 untuk keringat. 20-30 untuk ibadah. Untuk takwa kepada Allah. Dan tawakal pada Allah. Salah. Kalau kita sudah tahu rumus matematika, ketika kita mau mengukur suatu luas, rumusnya apa? Panjang kali lebar. Kalau pakai rumus itu ketemu nggak hitungannya? Ketemu kan? Benar kan? Tapi kalau rumusnya diubah, panjang kali tinggi, ketemu nggak? Enggak. Sederhana itu. Nah ini PR ini sederhana ini yang jarang disadari oleh kita. Ini antara latar belakang saya menulis buku ini. Karena saya juga meyakini sebesar apapun, sekecil apapun urusan dunia kita nggak akan pernah tercapai, nggak akan pernah sukses kalau rumusnya masih sama. Pakai 70 atau 80% untuk urusan kita kepada Allah. Sisanya 20 atau 30% untuk urusan kita dengan manusia. Selesai.
Jadi untuk kita yang sedang gak punya uang, kita yang sedang sakit, kita yang sedang punya masalah, kita yang sedang serba susah hidupnya, pahami konsepnya. Kita mau sampai jungkir balik pun, rumus kita masih salah, gak bakal ketemu. Gak bakal ketemu. Karena juri dalam masalah-masalah seperti itu adalah Allah Azza wa Jalla yang menentukan ini boleh atau tidak, terlaksana atau tidak, terasesi atau tidak, Allah Azza wa Jalla. Baik, saya cukupkan materi ini. Silakan bagi yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, boleh langsung atau mulai tulisan boleh. Boleh, silakan. Halo, Barik. Okay, boleh. Very young. Oh, baik, insyaallah. Ada banyak Lord myself more. Kita yang ada ini Afrika just ini you did people pai being had so behind Sulawesi ternyata seniku dengan ini. Oh, subhanallah. Iya, betul. Berhad ada motivasi dengan anak ada tidak bisa touch. Ilmiah, betul. Aisyah dia untuk adiknya sudah dibersih. Betul. Pertama, dia menggarap bertobat. Oh ya, baik. Bebat anggaran. Tapi yang lebih berawal ayat malas setiap ibu diri terhadap suaminya. Karena suami itu sekarang dibuka. Ya, stroke siapa? Suaminya sudah stroke baru ketahuan. Wah, subhanallah. Iya. Lebih Betul. Pusing. Betul. Tetapi di samping itu ada perasaan benci. Dia pindah. Masalah itu ya. Ini rasa sih. Baik. Pertama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari terbukanya aib. Maka jangan pernah suka membuka aib orang lain kalau kita tidak mau dibuka aibnya oleh Allah. Dan kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki hubungan beliau dengan suaminya. Dan Allah menerima taubat suaminya. Baik. Kalau ditanya terkait dengan kasus tadi, saya ingin memberikan sebab dulu. Dan memang Nabi SAW sudah menyatakan alhamu maut. Ipad itu kematian. Maka enggak boleh kita berada di suatu rumah yang ada adik kita atau adik istri kita, atau kakak kita atau kakak istri kita. Ini sering terjadi. Ini biasanya ketika orang tuanya sudah tidak ada, lalu mungkin saudara-saudara ini butuh tempat yang bisa menaungi. Akhirnya ikut sama yang tua. Yang jadi masalah kalau misalkan contoh saudara atau saudari istri kita perempuan, kitanya repot. Kalau ipar kitanya laki-laki aman. Nah, sering terjadi itu gimana solusinya? Kalau kita berbicara sebelum terjadi kasus seperti ini, maka modalin kontrakan untuk dipisah tempat tinggalnya. Atau yang pernah dialami oleh salah satu teman saya di Cirebon, itu satu rumah dia dipasang papan sekat entah itu GRC atau yang semisalnya agar ada ruangan khusus. Dari pintu dia masuk keluar dia harus punya akses sendiri. Termasuk kalau mungkin kamar mandi gak ada, ya udah gantian. Nah, tapi ketika sudah terjadi seperti ini, maka saran saya maafkan suaminya. Jika memang dia sudah bertaubat. Apalagi tadi sudah dihilangkan sumber masalahnya, yaitu ifarnya sudah dipisah lah intinya gitu ya. Sudah dihilangkan. Karena subhanallah memang berat. Bersikap baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu berat. Makanya jangan pernah mau mendengar aib orang lain. Berat. Ketika kita nggak ada masalah tetap aman. Tapi ketika ada masalah, saya punya kartu asnya nih.
gampang saya jatuhkan dia. Kan gitu. Ini nggak boleh. Nah, tapi ketika sudah kasusnya antara suami istri, saran saya, maafkan. Karena itu masih bersyukur. Kenapa? Kesalahannya cuma satu dan sudah bertobat. Ini ada kisah yang saya dapatkan waktu saya masih di Asuna. Tahun 2014. Ada seorang ikhwan dia kerja di bagian depot air. Yang tugasnya biasa nganter-nganterin galon. Waktu Zidin masih di Macuka kayaknya masih ada dia. Nah, dia tuh suka nongkrong di kantor pengurus. Dan dia cerita. Ustaz, sudah tahu belum tentang cerita anak? Apa cerita antum, Pak? Saya tuh Ustaz, dapat hidayah dari Allah setelah masuk penjara. Dulu saya kerja enak. Gaji besar. Tapi, buat Ustaz. Saya diingeti sholat sama istri saya nggak mau. Diajak kajian, saya nggak mau. Bahkan saya sering ngejekin istri saya, buat apa kamu ngaji? Emang ngaji buat kamu jadi tambah cantik? Membuat kita hidupnya makin kaya? Diledekin. Ditambah suaminya ini sering minum khamar. Udah banyak tuh. Nggak mau sholat. Kemudian ngaji nggak pernah, puasa kalau lagi kiang, kemudian ditambah minum khamar. Banyak gitu. Subhanallah, istrinya ini sabar. Tapi meskipun tidak mau diajak ngaji, si istri tetap diizinkan untuk ngaji. Ini syarat utama ya, istri seorang wanita boleh hadir ke pengajian dengan catatan jika diizini oleh suaminya. Saya cerita, saya ingat Ustaz. Total dari saya mengingat kasus tersebut itu kurang lebih 4 tahunan. Nah, di tahun keempat, saya pulang dini hari seperti biasa, jam 3 kurang 10 menit, jam 3 lebih 10 menit. Saya pulang, posisi saya sudah mabuk. Saya buka pintu, dengar istri saya doa. Makanya kata dalam qadimah yang sering dibaca oleh orang khotib adalah, man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang sudah diberikan hidayah oleh Allah tidak akan bisa menyesatkannya. Itu qadar Allah yang masyafa'al. Pas buka pintu, istrinya lagi doa. Kan doanya panjang. Tapi yang pas kedengar itu, ya Allah berikanlah hidayahmu untukku dan untuk suamiku. Tuh bayangin Pak, 4 tahun. Kayak gitu terus. Ketemu subuh, bau khamar. Dan berbagai macam maksiat yang saya tidak bisa sebutkan. Tapi ketika terus berusaha lapang dada, memaafkan, memaklumi, itulah perintah Nabi SAW untuk memberikan uzur. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita ketika memberikan uzur kepada pembantu pun 70 kali. Atau lebih dari itu. Maklumin aja. Mungkin ada alasan-alasan yang kita gak tahu. Maka saran saya untuk yang mengalami musibah semisal itu, maafkan dan doakan. Yang tadi bilang, saya dari pembahasan tadi, Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Nah, kita lanjut berkisah tadi. Itu subhanallah. Giliran saya sadar Ustaz, saya ditangkap oleh polisi. Gara-gara saya cuma nemenin doang. Salah satu kafe apa diskotik ya, disergap karena ada transaksi narkoba, ada apa banget. Karena dia di situ otomatis kena dan dipenjara. Dan qadarullah masyafa'al, dia dari Kalimantan kalau tidak salah, pindah ke Cirebon. Dan LP Cirebon kan ada kajian dari asal tidak Asuna setiap hari Rabu atau Kamis, saya lupa. Kalau zaman saya itu Rabu, kalau sekarang Kamis. Itu subhanallah, masya Allah, akhirnya sadar di situ. Bahkan saya Ustaz selama penjara itu suka gini nih. Saking apa? Nyesal. Kenapa saya baru sadar? Dan paling gregetnya lagi saya Ustaz, saya itu kalau lihat istri saya itu saya malu. Ini orang sering saya ledekin gitu loh. Tapi dia balik doain saya. Bahkan saya ada kata-kata, kalau
istri saya bukan dia, kayaknya nggak bakal kuat. Inilah pelajaran itu. Kita tidak tahu dosa mana yang Allah telah ampuni. Sebagaimana kita pun tidak tahu amalan mana yang Allah terima. Kecuali jika kesalahannya fatal dan dinasihati tidak mau berubah, itu punya hak. Seorang wanita boleh menggugat cerai. Apalagi jika ini ada momen romantis. Jika bapak ibu sudah dimudahkan oleh Allah bisa membangun menjalani rumah tangga dengan istri sampai seusia sekarang, dan alhamdulillah sudah sudah sama-sama hijrah, maka ini nikmat yang gak pernah bisa terhitung oleh uang. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal pernah cerita, seumurku hidup bersama Ummu Sholih. Ummu Sholih itu istrinya beliau. Sejak aku mengenal sunnah, maka aku tidak pernah bercocok sedikit pun dengannya selama 20 tahun. Jadi Imam Ahmad berumah tangga dengan Ummu Sholih ini sudah 20 tahun. Tapi karena memang rumah tangga ini dijaga dengan ilmu, sama-sama sudah mengerti sunnah, sudah tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, hidup dengan ilmu, enggak pernah cekcok. Ya semoga kita pun diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik, kita yang sudah ngaji bareng dengan keluarga merasakan nikmatnya tidak cekcok. Masalah tetap ada, tapi yang dipikirkan adalah solusi. Maka kasus tadi, yang karena saya tahu baru cuma satu kasus, hanya ketahuan berhubungan dengan ipar, ini nggak boleh juga dan ini terlarang, bagian dari hubungan yang terlarang. Maka kalau tidak bisa bertobat, maaf dan terus doakan. Dan hubungan romantis yang saya tadi maksud adalah janji Nabi SAW. Seorang wanita itu akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Apakah seseorang wanita yang dia ditinggal wafat oleh suaminya lalu dia menikah lagi tidak bahagia? Tetap bahagia. Karena semua penghuni surga itu hidupnya bahagia. Tapi lebih bahagia ketika kita bersama-sama di surga bersama orang yang terus bersama kita di dunia. Susah senang bareng-bareng. Punya uang atau nggak punya uang bareng-bareng. Sakit bareng-bareng. Sembuh bareng-bareng. Makan sebareng-bareng. Lebih berkesan. Itulah alasan diantara kenapa istri Nabi SAW tidak boleh dinikahi selepas wafatnya Nabi SAW. Tapi bukan berarti kalau yang dia menikah lagi tidak bahagia, tetap bahagia. Hanya saja dia tidak bisa merasakan kebersamaan dengan sosok yang saleh, yang dulu menemaninya hidup, yang dulu mengenalkan dia kepada agama Islam misalkan. Kecuali jika memang berpisah atau enggak barengnya karena suaminya enggak baik, cerai, udah selesai, itu nikmat yang besar, terselamatkan dari pasangan yang salah. Sehingga apalagi itu sudah bareng-bareng, sudah diberikan kelapangan hidup, diberikan kemudahan untuk beramal saleh, karena kata Nabi SAW, sebaik rezeki adalah rezekinya yang dimiliki oleh orang saleh, karena dia tahu gimana cara mengamalkannya, cara mengeluarkannya. Jadi sekali lagi saran saya mungkin maafkan, lalu doakan, fokus kepada kebaikan-kebaikannya, jangan fokus pada kesalahan-kesalahannya. Karena ini pun trik untuk kita bermuamalah dengan teman kita. Kita punya teman, apalagi duduk bareng di kajian. Ya Allah, dia orang punya utang gak bayar-bayar. Tapi ketemu Watados, gak merasa bersalah. Jangan diikat itunya. Ini teman kita. Dia kesusahan. Ketika kita susah ingin ditolong, dia pun ketika susah ingin ditolong. Ingat kebaikan-kebaikan yang kita mungkin pernah ingat. Makanya kalau kita rumah tangga lalu udah mulai goncang, ingat masa-masa ketika kita meminang dia. Kita bersyukur, kita dulu susah, diterima pinangan kita. Kan gitu. Dulu kita punya kekurangan, dia mau nerima kita. Nah, ingat masa-masa itu. Agar masalah-masalah yang ada saat ini dengan mudah oleh Allah dihilangkan, dilupakan. Minta dan berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan ingatan kesalahan ini dari pikiran kita. Agar kita tidak berat dalam menunaikan kewajiban kita sebagai istri melayani suami kita ataupun sebaliknya.
kita sebagai suami melayani istri kita. Wallahu ta'ala. Ada lagi mau bertanya? Boleh, silakan Pak. Baik. Poin-poin tadi adalah faedah dari hadis Ibnu Hibban yang sudah kita bahas di pembahasan awal tentang seseorang yang dia mengharap ridha Allah meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan membuat manusia pun ridho kepadanya. Sebagaimana orang yang hanya fokus mencari ridho manusia dan berani membuat Allah tidak ridho kepadanya, membuat Allah murka kepadanya, maka konsekuensinya Allah akan membuatnya dimurkai. Dan Allah pun akan membuat manusia murka kepadanya, tidak suka kepadanya. Jadi berkaitan dengan poin-poin tadi bukan syarat, tapi lebih kepada faedah hadis yang akan kita rasakan jika kita memahami bahwa mencari ridha Allah konsekuensinya dua. Allah akan ridho kepada kita dan Allah akan jadikan manusia ridho kepada kita. Itu pilihan kita. Kita mau cari ridho Allah silakan. Mau cari ridho manusia silakan. Ingat, di sini bukan berbicara wajib atau tidak wajib. Ini pilihan kita. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Bapak mau makan kerupuk silakan. Konsekuensinya ada enggak? Ada, tenggorokannya gatal kan gitu. Bapak mau makan singkong silakan. Konsekuensinya apa? Memang singgarnya, tapi enggak gatal kan gitu. Jangan dikira ini kan pilihan saya, silakan. Bapak mau sholat di sini silakan, di luar pun silakan. Bapak mau ikut kajian silakan, enggak apa-apa. Oh, Bapak mau ikut kajian, konsekuensinya apa? Dapat ilmu. Konsekuensinya apa? Capek. Bapak nggak ikut kajian, nggak apa-apa. Konsekuensinya apa? Nggak dapat ilmu. Konsekuensinya nggak capek. Selesai. Sesimpel itu. Jadi ini berkaitan dengan pilihan kita mau dapat ridha Allah dan ridha manusia. Syaratnya fokusnya mencari ridha Allah. Kalau kita mau cari ridha manusia, konsekuensinya kita akan kehilangan Allah dan kehilangan manusia. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu yang bertanya? Oh ya, karena pertanyaan tadi sesuai tema, saya kasih. Ada amplop Bapak? Iya, semoga bermanfaat. Bapak, oh ya, boleh silakan. Baik. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Di antara perintah Allah adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua memang orang lain dari diri kita. Tapi orang tua termasuk sosok yang termasuk syariat Allah. Sebagaimana barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Barang siapa yang mau menolong saudaranya, Allah akan menolong. Ketika kita mengerjakan poin-poin tersebut, meskipun berkaitan dengan orang lain, tapi sesuai aturan Allah, maka ini termasuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka ketika dikatakan ridha Allah bi ridha walidain. Ridhonya Allah itu bersama dengan ridhonya orang tua. Orang tua ridho kepada kita, maksudnya senang dengan perlakuan kita, senang dengan keputusan kita, senang dengan pilihan-pilihan kita. Kita mau nikah, dapat
perempuan yang salih. Orang tua kita suka, maka insya Allah orang tua pun akan ridho kepada kita. Orang Allah akan ridho kepada pilihan kita. Ketika kita membuat orang tua kita tidak ridho, misalkan contoh, orang tua kita ngajak, nah tolonglah berhenti merokok, nah tolonglah celananya pakaiannya diperbaiki. Kita tidak patuh kepadanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya. Tapi ketika kita patuh kepada orang tua kita, membuat orang tua kita ridho, menerima sikap kita, Allah akan ridho kepada kita. Dan nanti konsekuensinya tadi, orang yang mendapatkan ridho Allah, dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan ridho manusia. Di antaranya ridho orang tua. Ini kaitan yang berkaitan dengan aturan Islam, termasuk dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk orang tua, tapi orang lain yang mungkin sedang kesusahan, kita tolong, maka Allah akan tolong kita. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim kan panjang tuh, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim, Allah akan hilangkan kesulitan di hari kiamat. Jadi bukan berarti kita fokus kepada manusia sedangkan kita tidak fokus pada Allah. Tapi ini tekstual hadis ini berkaitan dengan kontekstualnya adalah berarti menjalankan perintah Allah, Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Ini berkaitan dengan ibadah-ibadah hubungan dengan manusia ataupun dengan Allah langsung. Wallahu ta'ala. Ini mah enggak silakan. Oh, bertanya lagi. Oh iya, tidak mengapa. Masya Allah. Ada suatu perasaan yang tidak enak dari sini tidak kaitan dengan Allah. Contohnya ketika melihat istri datang tidur, ada tidur dan terus ada subuh sudah datang. Yeah. Tapi kadang-kadang tidak enak tidurnya lagi enak lagi ngorol cewek itu apabila saya aja yang sholat pulang ke masjid biar nanti dia kacau ke rumah bersih outbet ini benar nggak ya? Boleh. Kalau Bapak tanya benar, saya jawabnya boleh. Berarti boleh dikerjakan. Karena memang berkait dengan wanita ini yang penting sholat di rumahnya. Dan terkait dengan sholat fi waktiha itu tergantung keutamaan. Dia mau nggak dapat keutamaan sholat. Kayak Bapak misalkan kasih pilihan, mau dikasih uang 20.000 atau 50.000, pilihnya mana Pak? 50.000 kok? Nah, begitu bersama. Kalau kita edukasi ke masyarakat, mau sholat di awal waktu atau di tengah waktu atau di akhir waktu, boleh tidak? Boleh. Tapi konsekuensinya tergantung pahalanya. Nah, yang jadi kasus kalau terbalik. Kalau kita sebagai wanita, ibu-ibu, lihat suami kita, kasihan jadi habis lembur kerjaan, baru melakukan ini. Kalau saya bangun mata masih merah. Ini pernah terjadi di masa Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kan kegiatannya banyak. Pulanglah dini hari, tidur. Istrinya tahu suaminya ini Syekh bin Baz baru pulang. Akhirnya yang biasa bangun jam 3, jam setengah 4, ini dibiarin. Pas subuh dibangunin. Kalau ditanyakan oleh Syekh bin Baz, kenapa kau tidak membangunkanku? Kasihan, karena kau baru datang dan aku ingin memberikan kesempatan untuk istirahat agar besok pagi bisa belajar dan mengajar, bisa berdakwah lagi. Bagus gak kayak gini? Bagus, perhatian. Tapi disempul sampai Syekh bin Baz. Aku tidak suka dengan sikapmu seperti ini. Harusnya engkau bangunkanku di mana aku biasa bangun. Jangan lihat aku baru tidur atau baru pulang. Biasanya ketika engkau melihatku biasa bangun di jam sekian, bangunkan. Syekh bin Baz merasa tidak suka dengan kebijakan atau perhatian dari istrinya, meskipun niatnya baik. Kenapa? Karena beda tanggung jawab seorang suami dengan seorang istri. Inilah di antara keutamaan memiliki ilmu. Meskipun dibangunkan pada subuh, Syekh bin Baz tetap sholat subuh di awal waktu, tetap bisa berjamaah. Cuman kehilangan keutamaan
memiliki ilmu. Meskipun dibangunkan menjelang subuh, Syekh Ibnu tetap sholat subuh di awal waktu, tetap bisa berjamaah. Cuman kehilangan doa mustajab. Sebagaimana dalam surah Adzariyat, kebiasaan orang-orang ahli surga apa? Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Terus ditambah belum kehilangan kesempatan untuk salat di waktu saat Allah turun ke langit dunia. Sedangkan kata para ulama, makanya kalau saran saya, kalau bapak ibu bangun di dini hari, mungkin lagi malas ya, entah karena dingin atau karena sakit. Kalau nggak bisa sholat, yang penting doa. Dan doanya adalah mudahkanlah diriku untuk beribadah istiqomah, mengerjakan amal-amal shalih dengan istiqomah. Nah nanti Allah akan hilangkan kesusahan ini suatu saat nanti. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin bertanya satu saja. Ibu-ibu ada yang nyatet nggak? Ibu-ibu ada yang nyatet nggak? Selain ibu? Ada nyatet? Baik, Masya Allah. Ada berapa yang nyatet? Ada 5. Nyatetnya cuma beberapa huruf atau banyak? Kalau nyatetnya cuma Bismillah doang ya, enggak kata. Banyak, Mike. Ada berapa? Ada 5. Nanti ada amplop ya. Baik. Bapak ada nyatet kan? Enggak ada. Ada nyatet. Masya Allah, ibarik gratis dapat amplop insya Allah. Jadi 6. Baik. Sebutkan perkataan Syekh Shalih Fauzan terkait dengan faedah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang tadi ya, man iltamasa fitallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia meridhoinya. Nah, tekan saya bawakan tuh Syekh Shalih Fauzan menjelaskan poin-poin atau faedah-faedah dari hadis tersebut. Siapa yang mau menyebutkan? Acungkan tangan dulu. Awat ada, sok. Siapa dulu? Ada berapa Bu? Poinnya Bu? Baik, ada 5. Baik. Yang belum jawab diam dulu, jangan kasih bocoran. Nanti soalnya yang bisa jawab amplopnya double. Baik, 5 betul. Pertama apa Bu? Diam, jangan kasih contekan. Ahsanallahu ilaik. Terus yang kedua? Ahsanallahu ilaik. Betul. Yang ketiga? Betul. Betul. Jangan diganggu ibu-ibu. Ibu-ibu tolong tenang. Gimana Bu? Kurang jelas. Ulangi poin kelima. Terus. Baik, ahsanallahu ilaik. Dapat 3 ya Bu ya. Nanti dapat 3 ya Bu. Saya pisahkan. Timur orang amplopnya ini ya. Baik. Saya mau menyampaikan pertanyaan dari pemirsa TV online ya. Ini penuh pertanyaan terakhir, jadi nggak ada yang tanya lagi, insya Allah.
Ustadz, bagaimana cara meluruskan shaf yang sesuai sunnah? Baik, ini dari seorang ikhwan dari mana ya? Oh, dia merantau, dia di Amerika. Baik, terkait dengan meluruskan shaf salat yang sesuai sunnah, saya kasih rumus saja berdasarkan hadis yang masyhur. Pertama, shaf terbaik adalah shaf yang dekat dengan imam. Jadi kalau kita mau mulai shaf, jangan dari kanan, tapi dari tengah, yang dekat dengan imam. Makanya itu alasan kenapa ketika yang sebelah kanan kosong, geser sebelah kiri. Yang sebelah kiri kosong, geser sebelah kanan. Dan konsekuensi pengamalan di hadis ini, maka kalau contoh misalkan apa? Bapak sholat di sini, ya di sini, di sebelah kanan imam. Lalu qadarullah yaum syafaat, yang sebelah kanannya lagi, entah dia pergi atau dia geser, akhirnya renggang. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan, jangan geser ke kanan, tapi tetap di situ. Biar yang di sebelah kanan mendekat ke sebelah kiri. Paham sampai sini? Begitu ketika berada di sebelah kiri imam. Ketika yang ada di sebelah kiri kita menjauh kakinya dari kita atau membuat shaf ini renggang, maka konsekuensinya kita tetap diam. Biarkan dia mau tetap renggang atau dia mau merapat, selesai. Nah, yang jadi masalah sekarang kategori kita bisa merapat kemana itu bukan karena kanan atau kiri, Pak. Bukan karena dekat imam atau jauh dari imam, tapi karena karena kenal. Oh, ini teman saya kenal. Deketin meskipun menjauh dari arah imam. Ini terjadi. Yang sebelah kanan, abang-abang yang sebelah kanannya adalah teman dia, kenal. Yang sebelah kiri adalah bukan teman dia, dia dekatnya ke kanan. Ini nggak boleh menjadi sunnah. Dah selesai. Kemudian yang kedua, buka kaki selebar bahu. Nih bahu ya. Jadi jangan ngedaplang gini, ya? Atau jangan juga gini. Jadi buka kaki selebar bahu. Tujuannya apa? Agar antara mata kaki kita, pundak kita bisa nempel. Karena konsekuensinya kalau kaki lebih lebar dari bahu, dari pundak, nanti bahu nggak ketemu. Dan hikmahnya adalah tidak mudah capek. Coba Bapak berdiri, ditambah imamnya baca Ali Imran, daplang gini, itu satu halaman aja udah salatri, sudah gemetaran gitu loh. Nah, setelah buka kaki selebar bahu, posisi kaki lurus ke arah kiblat, jangan nyerong. Tujuannya apa? Agar mata kaki ketemu mata kaki. Kemudian rumus ketiga yang menjadi tolak ukur lurusnya adalah tumit, bukan jari kaki. Jadi kalau kita jarinya ada yang panjang, ada yang kecil, nggak masalah. Yang jadi standar rapinya adalah dari belakang. Ya, karena tumit ini standaris. Makanya saya selalu bilang kalau saya sholat itu, kalau kita di masjid ya, lantai atau sajadahnya sudah ada batas begini, ini tujuannya buat kaki, Pak. Jadi tumit itu berada di garis belakang sujud tikar ini, karpet. Ya, jadi ada juga penafsiran lain, ini terjadi di Majalengka. Garis terakhir sajadah itu untuk standar batas akhir jempol. Jadi setelah ngelewatin garis itu baru jempol. Ya ini kasihan ini belakang sujud kena pantatnya. Apalagi yang subhanallah yang pakai sarung atau pakai jubah nyangkut gitu kan. Ini nggak terjadi subhanallah. Jadi judul ketika itu tarawih, dan saya di samping orang tersebut. Entah gimana ceritanya, padahal ketika sholat itu benar, Pak. Nah,
Tapi ketika sujud, kenapa dia mundur? Akhirnya ketika bangun, nyangkut tuh kepala. Terus dia refleks, dia bilang, anduk nyangkut. Dan setelah sholat saya bilang, Bapak gak usah bilang kayak gitu. Nyangkut aja udah selesai gitu. Tapi kan refleks. Apakah batas sholatnya? Tidak, karena tidak sengaja. Jelas ya? 3 poin ini menjadi standarisasi soft sholatnya sesuai sunnah. Dan sekali lagi, jangan kalah fokus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau kenal atau tidak, ketika teman atau orang yang samping kita dekat dengan imam, itu yang kita dekati. Dan sekali lagi, pelajaran juga bagi kita yang mau mengamalkan sholat sesuai sunnah, ketika kita kondisi duduk. Afwan ya, bagi kita yang sedang tidak diberikan kesehatan bisa berdiri dan kondisinya duduk, maka saya ingin kasih catatan. Ketika mau duduk, saya sarankan sila. Karena posisi duduk yang paling sesuai sunnah adalah sila. Dan ketika diterapkan di salat jamaah, maka yang ada di jajaran kaki jamaah, yang ada di batasan kaki jamaah itu, mainnya di belakang saya. Ya. Yang ada di jajaran kaki jamaah itu bukan pancat, tapi telapak kaki kita. Ustaz nanti gimana? Maaf, pantatnya ada di belakang, gak masalah. Karena nanti itu pengaplikasinya seperti orang yang sedang sujud. Kan orang yang sujud kan pantatnya otomatis lebih condong. Otomatis ketika duduk pun sama. Hanya harus pemakluman orang yang ada di belakangnya. Berarti dia harus agak menyesuaikan. Atau mungkin agak ke kanan kiri. Boleh, gak masalah. Termasuk ketika kita mau sholat menggunakan kursi yang ada di tempat kaki jamaah, bukan kursinya, bukan kaki kursi, tapi kaki kita. Bisa dipahami? Ya. Ini salah satu fikih yang mungkin sering diabaikan. Termasuk hal-hal yang seperti ini pun saya mau tabayun ya. Barangkali ini ada jamaah yang memperhatikan. Kenapa sih Ustadz kalau ngisi kajian di sini jarang sholat sunnah? Termasuk kalau maghrib dan isya ada ba'diyah. Maka jawabannya adalah karena saya sebagai musafir. Saya dari Majalengka ke sini, saya memberikan pendapat pada wurf, yaitu berbeda kota. Maka saya gugur dari tuntunan syariat sunnah sholat rawatib. Dan insya Allah saya tetap mendapatkan pahalanya jika saya merutinkan itu di saat saya mukim. Karena orang yang sedang musafir bukan hanya mendapatkan udzur, jamak dan qasar. Meskipun udzur utamanya adalah qasar. Sholat sunnah yang harus dilakukan oleh musafir apa saja? Ketika seorang musafir mendapatkan udzur, tidak diharuskan sholat sunnah rawatib. Tapi ada satu sholat sunnah yang harus tetap dikerjakan oleh seorang musafir. Apakah sholat itu? Coba saya dulu. Tidak tepat? Banyak. Tidak tepat? Siapa? Bukan? Betul. Sholat fajar. Sholat qobliyah subuh. Itu yang harus tetap dikerjakan. Witir tidak harus. Itulah yang dicontoh oleh Nabi SAW. Nabi ketika sedang perjalanan, ketika perang, perjalanan yang misalnya, Nabi tidak mengerjakan sholat duha, tidak mengerjakan sholat tahajud, tidak mengerjakan sholat witir, tapi tetap mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Apa alasannya? Karena keutamaannya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.